Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Kembali kita belajar firman Tuhan. Ya, saya harap Bapak Ibu dan saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita semua, dan kita percaya senantiasa ada kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan terpujilah nama Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik, saya memberikan judul pada kesempatan kali ini yaitu warisan. Atau lebih tepatnya saya memberikan tema yaitu warisan kehidupan. Ya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin membacakan dulu sebuah tulisan dari seseorang yang bernama George Bernard Shaw. Dia berkata sebagai berikut, "Aku ingin seluruh hidupku bermakna ketika mati. Karena semakin sungguh aku bekerja, semakin aku mencintainya. Aku menikmati hidup. Hidup bukan hanya lilin pendek. Bagiku hidup bagai sebuah obor yang menakjubkan, yang bisa kupegang sesaat, dan aku ingin obor itu menyala seterang mungkin sebelum kuserahkan kepada generasi selanjutnya." Ya, baik. Mendengar kata warisan, kita akan berpikir ataupun lumrah untuk berpikir, dan umumnya orang akan berpikir, ya kita akan menerima warisan. Ya, ketika orang tua meninggal ataupun ketika pendahulu kita meninggal, ya akan memberikan warisan. Kita berpikir warisan itu dapat berbentuk rumah, dapat berbentuk tanah, uang, ataupun segala macam. Nah, kita mengatakan itu adalah sebagai warisan. Ya, betul juga itu adalah warisan, namun kita tidak membahas warisan dalam bentuk yang demikian pada kesempatan kali ini ya. Karena itu saya memberi judul namanya adalah warisan kehidupan, ya, warisan kehidupan. Ya. Jadi ketahuilah apapun yang kita kerjakan hari ini akan menjadi warisan bagi kehidupan selanjutnya atau bagi generasi selanjutnya. Apapun yang kita percayai hari ini yang menjadi nilai-nilai kebenaran, yaitu yang segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita hidupi, itu akan dilanjutkan oleh generasi setelah kita atau generasi selanjutnya, baik itu anak kita, cucu kita, dan generasi seterusnya di bawah kita. Sehingga saya dapat mengibaratkan bahwa kehidupan ini ibarat meninggalkan jejak kaki di atas pasir kehidupan, atau saya katakan dulu sejarah kehidupan, karena pasti ada timeline-nya ya. Karena itu, karena kita akan meninggalkan warisan-warisan yang demikian, maka tentu kita memiliki kewajiban mengembangkan segala potensi di dalam hidup kita, mengembangkan segala talenta ataupun anugerah dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bukan hanya untuk kebaikan kita hari ini, ketika kita mengembangkannya, bekerja dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam semua kebenaran Allah, dan kita boleh menuai semua berkat-berkat itu, menuai semua kebaikan itu. Bukan hanya kita yang menikmati sesungguhnya, tetapi keturunan kita yang selanjutnya pun akan menikmatinya, ya. Ataupun boleh dikatakan akan menikmati segala keuntungan dari segala kehidupan kita yang penuh dengan kebenaran dan takut akan Allah, dan juga sebaliknya ya. Kita akan lihat ya, saya akan lanjutkan dengan membacakan sebuah penelitian. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim sosiolog di New York yang dilakukan pada abad ke-18 terhadap lebih dari 1.000 keturunan dari seseorang yang bernama Max Jukes yang lahir pada tahun 1700. Siapakah Max Jukes? Max Jukes adalah seorang kriminal dan dia adalah seorang pemalas ya. Dan dia menikahi seseorang yang tidak percaya akan Tuhan, seorang wanita yang tidak percaya Tuhan, seorang ateis dan tidak memiliki moral.
hasil dari penelitian ini menunjukkan kehidupan ataupun akhir dari keturunan Max Jukes sebagai berikut. Saya bacakan. 440 orang hidup tidak bermoral. 310 orang keturunan dari Max Jukes hidup sebagai gelandangan dan meninggal sebagai pengemis. 190 orang keturunan Max Jukes selanjutnya menjadi pelacur. Ada 130 orang yang dipenjara dengan rata-rata hukuman 13 tahun penjara. 600 orang hidup sebagai pecandu alkohol. 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seksual. 7 orang menjadi pembunuh. 20 orang menjadi buruh kasar. Dan dari keturunan Max Jukes tersebut telah merugikan negara kurang lebih $1.250.000 US atas pelanggaran hukum mereka. Ya. Dan penelitian ini juga dilanjutkan ya, kepada keturunan suami istri yang suaminya bernama Jonathan Edward dan istrinya bernama Sarah Perman. Siapakah Jonathan Edward? Jonathan Edward adalah seseorang yang lahir pada tahun 1703. Edward adalah seorang tokoh agama. Dia adalah seorang psikolog, seorang yang dikenal takut akan Tuhan, dan seseorang yang dikenal sangat taat dalam beribadah. Dan dia adalah seorang rektor dari sebuah universitas yang bernama Princeton University di Amerika. Hasil penelitian terhadap keturunan Edward adalah sebagai berikut. 300 orang dari keturunan Jonathan Edward menjadi pendeta ataupun menjadi guru besar teologia. 120 orang menjadi profesor di bidang akademis. 100 orang menjadi pengacara. 60 orang menjadi penulis buku terkenal. 60 orang menjadi dokter. 30 orang menjadi hakim. 14 orang menjadi rektor. 3 orang menjadi dekan fakultas hukum. 1 orang menjadi dekan fakultas kedokteran. 3 orang menjadi wali kota di Amerika. 3 orang menjadi gubernur. Dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Dan masih banyak lagi keturunan dari Edward adalah sebagai owner pabrik-pabrik di negara Amerika. Dan dari keturunan Jonathan Edward tidak ada yang merugikan negara sepeser pun juga. Sesuatu yang sangat kontradiktif kehidupan dari Jonathan Edward dan seseorang tadi yang bernama Max Jukes. Ya, kita dapat melihat hasilnya, di mana ketika Max Jukes hidup dengan tidak takut akan Tuhan, hidup dengan sembarangan, hidup dengan nilai-nilai yang moralnya yang begitu rendah, hidup dengan tidak memiliki takut akan Tuhan, menghasilkan keturunan juga yang tidak takut akan Tuhan, keturunan yang tidak menjadi berkat bahkan, ya. Tetapi kebalikannya dari Jonathan Edward adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dan hidup dengan nilai-nilai kebenaran Allah, dan keturunan yang melanjutkan warisan nilai-nilai kehidupan tersebut, menjadi orang-orang yang memberkati bangsa dan negaranya. Suatu hal yang luar biasa. Ya, kita belajar dari penelitian tersebut. Ya, tentu ada sesuatu harus kita memaknai, ya, kita tarik dari penelitian tersebut. Ya, saya mencoba memaknainya. Dari data tersebut menyadarkan kita seharusnya bahwa hidup kita tidak seluruhnya berhenti ketika kita mati atau selesai di pemakaman. Banyak orang berpikir ketika saya mati selesai, sudah. Iya, nyawa kita selesai. Tetapi nilai-nilai kehidupan kita dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Apakah itu nilai-nilai kebenaran Allah ataupun nilai-nilai yang menentang kebenaran Allah. Hidup yang memberkati atau hidup yang tidak menjadi berkat, itu akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, ya.
Dan itulah yang saya katakan tadi sebagai warisan kehidupan. Oleh karena itu, mari kita memaknai hidup kita saat ini dengan nilai-nilai kebenaran Allah. Kita memaknai ataupun mengisi hidup kita dengan benar-benar prinsip takut akan Tuhan di dalam kita hidup saat hari ini. Dan apapun yang kita kerjakan hari ini, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya sekedar saja. Kenapa? Karena semua itu akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dan kita mau generasi kita yang selanjutnya adalah generasi yang memberkati. Kita diberkati, generasi kita, anak-anak kita diberkati, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan kegagalan. Kalau kita gagal menghidupi ataupun membuat hidup kita dengan nilai-nilai firman Tuhan, kebenaran Allah, maka kehidupan kita ataupun generasi kita selanjutnya akan mewarisi nilai-nilai tersebut, yaitu seperti Max Jukes ataupun seperti Jonathan Edwards tadi. Dua hal yang sangat kontradiktif sekali, ya. Mari kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Boleh dikatakan kita sebagai hulu dari anak cucu kita. Ya, saya ibaratkan, boleh dibayangkan kalau hulunya kotor, terkontaminasi, tentu dia akan mengalir kepada bagian hilir. Air mengalir dari hulu kepada hilir. Demikian juga orang tua sebagai hulu kehidupan dari anak-anak kita. Kalau kita tidak mengisinya dengan kebenaran, itu akan terkontaminasi ke anak-anak, ya. Ayo, mari kita bukan hanya sekedar mewariskan harta, bukan itu yang terpenting, ya. Harta mungkin bisa selesai dalam satu keturunan, ya, kita wariskan selesai, atau kita mewarisi harta dari orang tua selesai, habis. Tetapi kita lihat apa yang berlanjut bahkan sampai keturunan-keturunan yang selanjutnya, untuk sampai sedemikian jauh generasi, yaitu nilai-nilai kebenaran Allah, nilai-nilai kehidupan kita hari ini, ya. Itu akan terus diwariskan bergulir dan bergulir kepada generasi selanjutnya. Jadi jangan sampai kita gagal pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, untuk memaknai, mengisi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, ya. Baik, tidak peduli apapun hari ini profesi kita. Bukan kita berarti seperti Edward, oh dia adalah seorang rektor, dia seorang yang terkenal, dia seorang hebat. Oh tidak, apapun pekerjaan kita hari ini, semuanya punya makna. Yang terpenting adalah kita memberikan nilai kepada apa yang kita kerjakan hari ini. Kita memberikan nilai kebenaran Allah yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita selanjutnya. Saya mengutip dari seseorang yang bernama Martin Luther King. Tentu kita semua tahu ya siapa Martin Luther King. Dia berkata, kerjakan segala sesuatu yang kau miliki hari ini, yang Tuhan percayakan, dengan motivasi spiritual, bukan motif fisik, bukan motif uang ataupun penghargaan lainnya, ya. Tetapi dengan motivasi memberikan nilai spiritual pada apa yang kita kerjakan hari ini. Martin Luther King bahkan berkata, jika seseorang terpanggil menjadi seorang penyapu jalanan atau yang bersih-bersih, ya, suka nyapu di pinggir jalan, Martin Luther King berkata, maka ia harus menyapu jalan sama seperti Michelangelo melukis, sama seperti Beethoven bermain musik, atau seperti Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan dengan baik sehingga semua penghuni surga terdiam sejenak dan berkata, di sini hidup seorang penyapu jalan yang benar, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, tidak harus seperti Edward yang adalah seorang rektor, tetapi kita tahu bahwa keturunan kita akan mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran. Semangat kita ketika dia melihat orang tuanya dalam memiliki etos kerja yang tinggi, maka kita pun percaya bahwa anak kita akan mewarisi nilai-nilai yang demikian.
Ketika anak-anak kita melihat orang tuanya hidup di dalam integritas dan kejujuran di dalam hidupnya, anak-anak kita juga akan hidup di dalam kebenaran itu, dan kita mau terus anak-anak kita dan generasi kita hidup dan semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Baik, saya akan menutup dengan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Mazmur pasal 37 ayat 25, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Ya. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai orang-orang benar. Ya, orang yang benar disertai Tuhan, dan anak cucunya pun adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, dan kita akan melihat anak-anak cucu kita tidak akan pernah menjadi peminta-minta seperti tadi penelitian Max Jukes ya, anak cucunya meninggal ataupun baik menjadi gelandangan. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan tidak meninggalkan kebenaran dan perjanjian Allah. Maka kita akan melihat anak cucu kita tidak akan meminta-minta, tidak akan berutang, tetapi justru akan menjadi orang yang memberkati. Ya, demikian firman Tuhan. Mari wariskan kehidupan untuk generasi selanjutnya, generasi yang cinta akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya tetap terus kita mengandalkan Tuhan, bergantung penuh pada kemurahan Tuhan, dan biarlah kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Ia datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.